Jadi aku sekarang tuh cuma mau sharing-sharing aja buat teman-teman semuanya yang masih berjuang di YouTube-nya atau yang baru daftar jadi pemula di YouTube. Semangat terus buat kalian semua. Jadi awal-awal aku nge-YouTube itu karena pandemi COVID. Kalian pasti tahu lah ya, pandemi COVID itu banyak banget orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID tersebut. Banyak banget orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID tersebut. Salah satunya aku. Aku yang awalnya kerja di kantor tetap kena pemberhentian dari perusahaan. Jadi ya mau nggak mau ya, namanya hidup jalan terus. Aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Nggak mungkin kan, maksudnya diem aja, terus tiba-tiba duit dateng gitu. Atau aku juga tiba-tiba yang udah segede ini biasa cari uang sendiri. Akhirnya ada ide lah aku. Tapi sebelum aku nge-YouTube, aku juga sempet sih coba untuk lamar kerja ke sana, ngelamar kerja ke sini, tapi hasilnya tuh nihil. Ya mungkin karena memang keadaan yang seperti itulah ya, yang kita tahu COVID itu ya susah lah pokoknya. Perusahaan pun yang ada, pekerja dia yang ada pun mereka berhentikan untuk sementara gitu. Ya akhirnya gue deh nge-YouTube aja gitu kan. Yang aku pikir gitu, lihat YouTuber yang udah terkenal tuh kayaknya kok enak banget gitu ya. Bisa nge-YouTube, terus dapat uang, gampang banget sih. Cuma cuap-cuap depan kamera, ngomong-ngomong begitu doang, tapi dapat duit. Ternyata pas aku udah daftar, nggak segampang yang dibayangkan gitu. Ya semuanya, segala sesuatunya juga kan butuh proses ya. Nggak segampang membalikan telapak tangan gitu. Ya proses by proses aku lewatin sih. Sampai akhirnya aku berada di titik ini gitu. Walaupun memang nominalnya sih nggak berapa banyak gitu ya. Nggak kayak kita kerja di perusahaan. Ya aku sih terus berjuang gitu kan. Oh jadi sedih. Soalnya inget sama perjuangannya gitu kan, nggak segampang itu gitu. Awal-awal aku konten tuh inget banget. Nah kenapa jadi nangis? Awal-awal aku konten tuh, aku konten kayak unboxing produk-produk yang aku beli dari Shopee gitu. Udah tahu pengangguran, tapi malah beli-beli produk yang sengaja emang aku beli buat aku unboxing gitu, yang kemudian aku videoin. Ya lama-kelamaan produk yang nggak penting pun aku beli gitu. Ya memang uangnya sih cuma dari gaji suami gitu ya, tapi kok lama-kelamaan kenapa produk kayak gini yang nggak penting aku beli gitu. Ya karena memang kontennya itu belum ada planning gitu, apa sih yang mau aku kontenin gitu. Lama-lama ya kok kayaknya berat gitu kan, harus beli beberapa produk dulu, setelah itu aku kontenin. Akhirnya suatu saat aku mikir, kira-kira konten apa ya yang nggak harus pakai modal gitu. Apa sih yang aku bisa gitu. Aku tuh segala sesuatunya kalau misalkan kesulitan untuk memecahkan masalah, kayak misal nih, aduh gimana ya caranya bikin STNK, gimana ya caranya bikin SKCK, aku tuh pasti tutorial di YouTube dulu, gimana sih caranya gitu. Dari situ deh aku bikin konten yang nggak pakai modal gitu, cuma dari pengalaman aku aja gitu. Kayak misalnya aku abis ngelakuin sesuatu nih yang menurutku, oh ini tuh sulit gitu, kayaknya bisa deh aku kasih tahu ke teman-teman gitu caranya. Ya udah, akhirnya sampai sekarang step by step aku udah memenuhi syarat pun masih banyak gitu stepnya yang aku ngalamin kegagalan lah di monetisasi. Nggak langsung berhasil gitu aja di monetisasi. Aku dapat gagal beberapa kali gitu kan. Hampir sempet nyerah juga gitu. Aku bisa dapat sampai gaji pertama aku di YouTube ini jujur lama banget gitu. Karena apa ya, konsisten aku yang nggak terlalu konsisten gitu. Yang kadang kalau lagi moodnya, oh ya udah bikin deh nih YouTube ini gitu. Sampai 3 tahun gitu, sempet molornya tuh setahun, lama banget kan. Ya pokoknya intinya aku happy banget deh, walaupun yang nggak seberapa gajinya, ya mudah-mudahan
nextnya dengan konten-konten aku ini, aku bisa dapat lebih lagi dari ini, semangat lagi buat kontennya, buat teman-teman juga yang masih pemula atau yang udah jalan di YouTube tapi masih belum memenuhi syarat. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Pokoknya intinya itu konsisten. Konsisten, kalian buat konten terus. Apa yang kalian suka, kalian bikin kontennya. Mungkin itu aja kali ya sedikit cerita dari aku. Mudah-mudahan kalian juga bisa termotivasi dari aku. Semangat terus buat kalian. Jangan lupa kalian yang baru mampir di channel aku, di subscribe-nya jangan lupa, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian semua biar aku tambah semangat lagi untuk bikin video-video lainnya teman-teman. So, thank you for watching teman-teman. Bye-bye.